Yo, Minna, selamat datang di channel cerita anime. Di channel yang biasa-biasa ini. Di video kali ini, aku akan membahas cerita manga Tensei Shitara Slime Dataken. Lanjutan dari animenya ya. Bagi yang belum nonton animenya, nonton dulu animenya biar bisa paham dengan pembahasan yang ada di video ini. Yos, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke pembahasannya. Ikuto. Di dalam ruang rapat kerajaan Farmus, ketika para bangsawan dan raja sedang melakukan rapat, tiba-tiba ada seorang prajurit yang masuk ke dalam ruangan lalu berkata, "Maaf mengganggu." Salah satu bangsawan yang melihat kedatangan prajurit tersebut pun berkata, "Ada apa? Sekarang ini kami sedang membicarakan hal yang penting." Si prajurit pun merespon perkataan si bangsawan tersebut dengan berkata, "Saya mohon maaf, saya membawa informasi yang sangat penting dari guild yang harus segera disampaikan. Terjadi perubahan besar-besaran di dalam area pengaruh Raja Iblis. Marionette Master telah mati. Beastmaster dan Sky Queen telah mundur dari jabatan Raja Iblis dan bergabung dengan Destroy Milim. 10 Raja Iblis sekarang hanya diisi oleh 8 orang saja. Mulai sekarang mereka akan dikenal dengan nama Octagram." Semua orang yang ada di ruangan tersebut sangat terkejut dan heran dengan nama Octagram. Lalu salah satu bangsawan berkata, "Jumlahnya kok tidak cocok? Siapa satu orangnya lagi?" Si prajurit pun menjawab, "Siap. Saya rasa ini bukanlah julukan sebenarnya untuknya, karena tendensinya masih belum diketahui. Newbie, Rimuru Tempesto, pemimpin hutan besar Jura, dan orang yang telah membunuh Marionette Master, sosok tambahan Raja Iblis tersebut." Semua orang yang ada di ruangan tersebut sangat terkejut dengan apa yang mereka dengar, lalu berkata, "Apa?" Terus sang raja berkata kepada para bangsawan yang ada di ruangan tersebut, "Sudah jelas ya? Masih ada Raja Iblis Rimuru sebelum kita menghadapi sang naga badai. Ancamannya juga tidak bisa dianggap enteng. Dengan ini, jalan yang mungkin kita ambil tinggal satu. Kita akan membayar kerugian dan aku pun akan mundur dari jabatanku. Setelahnya, aku akan menyerahkan takhtaku pada Edward. Setelah ini, Farmus akan menghadapi masa-masa sulit. Aku mohon bantuanmu, adikku." Si Edward pun merespon perkataan si raja dengan berkata, "Pertama, kita harus mendengar pendapat semuanya terlebih dahulu. Jika tak ada yang keberatan, aku akan menerima tugas itu dengan penuh kehormatan, kakak." Si Rasen yang melihat rapat tersebut pun berkata dalam hatinya, "Semuanya berjalan sesuai dengan rencana sejauh ini." Kita pun berpindah ke scene yang lain. Suna dan Zoe telah pulang kembali ke Federasi Jura Tempest setelah mereka menginvasi Kastil Clayman. Rimuru yang mengetahui hal tersebut pun segera menyambutnya. Suna yang melihat Rimuru sedang menyambut kepulangannya pun segera berlari ke arah Rimuru, lalu memeluknya sambil berkata, "Aku pulang, Rimuru sama." Rimuru pun merespon perkataan Suna dengan berkata, "Oh, selamat datang Suna." Lalu Rimuru pun melanjutkan perkataannya lagi, "Syukurlah Zoe juga baik-baik saja." Dan Zoe pun meresponnya dengan berkata, "Iya." Rimuru berkata lagi, "Terus, ini skeleton yang kamu bicarakan itu?" Zoe pun menjawab, "Benar. Dia terus menempel saat kami melakukan perpindahan ruang. Dia adalah mantan White King Adalman beserta para bawahannya. Kayaknya dia terlalu emosional untuk diajak ngobrol deh."
Adelman yang melihat penampilan Rimuru pun sangat gembira dan senang sambil berkata, "Oh dewa." Rimuru berkata lagi, "Untuk saat ini, bawalah mereka ke gua. Soalnya para undead yang di belakang sudah melihat surga karena terkena sinar matahari." Zoe pun meresponnya dengan berkata, "Saya mengerti." Lalu Zoe pun menarik Adelman dan para undead lainnya untuk dibawa ke dalam gua. Rimuru bertanya kepada Shuna dengan berkata, "Terus Hakuro bagaimana? Tidak bersama kalian kah?" Shuna pun menjawab, "Iya, kami memintanya untuk mengurus sisanya." Rimuru pun merespon perkataan Shuna dengan berkata, "Begitu ya?" Lalu Rimuru pun berkata dalam hatinya, "Apa boleh buat, saat ini Hakuro dan Gerudo sedang bekerja sama untuk melakukan penyelidikan dan membawa pulang rampasan perang. Dan juga sepertinya mereka memberi tugas pada tahanan-tahanan perang kastil itu. Tapi Hakuro itu nggak bisa pakai perpindahan ruang. Mungkin akan kujemput begitu dia selesai." Di waktu malam harinya, Benimaru pun juga udah pulang kembali. Rimuru bertanya kepada Benimaru dengan berkata, "Ketiga Beast Warrior itu juga ke sini?" Benimaru pun menjawab, "Ya, karena ibu kota Eurasiania kan sudah dihempaskan oleh Milim. Dan berhubung mereka sudah tidak punya tempat tinggal lagi, bagaimana kalau kita terima mereka di negara kita?" Rimuru yang telah mendengarkan perkataan Benimaru pun berpikir dan berkata dalam hatinya, "Masalahnya tidak hanya para beastmen, tapi para tahanan perang bekas pasukan Clayman juga akan kemari." Lalu Rimuru pun berkata kepada Benimaru, "Kalau memang tempatnya ada, ya nggak masalah sih." Benimaru pun merespon perkataan Rimuru dengan berkata, "Aku sudah menyuruh beberapa orang untuk menempati desa-desa yang sekitarnya bisa mereka tinggali. Orang-orang yang kemari adalah mereka yang kesulitan makan dan tidur, serta mereka yang ingin mempelajari keterampilan milik kita. Lagian sebagian besar tahanan perang juga sudah diserahkan pada Gerudo." Rimuru yang telah mendengarkan perkataan Benimaru barusan pun seketika teringat sesuatu. Lalu berkata dalam hatinya, mereka akan diikutkan dalam pembangunan kembali Eurasiania kah? Sungguh keputusan yang tepat untuk membiarkan Gerudo dan tim konstruksi untuk ikut turun tangan." Rimuru pun berkata kepada Benimaru, "Tapi di antara para tahanan itu pasti ada juga yang punya niat buruk ya Kang? Semoga aja mereka nggak membelot sewaktu dipindahkan." Benimaru pun merespon perkataan Rimuru sambil tersenyum dengan berkata, "Tenang saja kalau soal itu. Nanti akan saya ingatkan dia dengan lembut." Rimuru yang telah mendengarkan perkataan Benimaru yang diiringi dengan senyumannya berkata dalam hatinya, "Cok yang mengalahkan Karibidis hanya dalam sesaat ini sepertinya punya maksud lain di balik perkataannya." Rimuru berkata kepada Rigurdo untuk jaga-jaga, "Sampaikanlah hal ini kepada semuanya." Rigurdo pun merespon perkataan Rimuru dengan berkata, "Baiklah, aku akan jelaskan soal tahanan perang itu ke semuanya." Rimuru pun melamun sambil berpikir dan berkata dalam hatinya, "Mereka ini orang-orang yang bisa dipercayai. Hari di mana aku memimpin tapi tidak memerintah pun semakin dekat." Beberapa hari kemudian, Diablo datang memberi laporan soal perjanjian damai yang diurusnya. Di dalam ruang tempat kerja Rimuru, Diablo masuk ke dalam sambil membawa sesuatu di tangannya. Lalu Diablo pun berkata, "Ini adalah sertifikatnya." Dan Diablo pun meletakkan sesuatu yang dia bawa di atas meja Rimuru sambil berkata, "Lalu, ini adalah..."
uang kompensasi yang sudah mereka bayar sebagian, sejumlah 1.500 keping uang bintang emas. Rimuru yang telah melihat sejumlah uang emas yang ada di depannya pun berkata, "Wah, sesuai namanya, Kerajaan Agung Farmus memang hebat. Bisa mengumpulkan uang sebanyak ini saja sudah luar biasa." Diablo pun merespon perkataan Rimuru dengan berkata, "Benar, tapi sebagian besar dari dana ini bersumber dari uang pribadi Edomaris." Seketika Rimuru teringat dengan perkataan Raja Gasel yang membuat uang emas tersebut, bahwa dia sendiri bahkan tidak tahu apakah benar ada 10.000 keping uang bintang emas di dunia ini. Itu artinya ada 1/10 bagian dari uang yang beredar di sini. Rimuru bertanya kepada Diablo, "Apakah akan terjadi peperangan sesuai perkiraan kita?" Diablo pun menjawab, "Iya, tidak salah lagi. Soalnya mereka meminjam uang ke negara lain untuk menutup sisa yang belum dibayarkan. Si Raja baru Edward pasti takkan bisa bertahan menghadapi masalah ini." Rimuru bertanya lagi kepada Diablo, "Bagaimana dengan raja terdahulu Edomaris?" Diablo pun menjawab, "Karena dia telah turun dari tahta raja, sekarang ini dia pergi dan tinggal pada sebuah daerah kecil. Seharusnya ada pergerakan yang memaksa sang raja baru untuk bertanggung jawab atas seluruh tindakan raja yang lama. Disinilah Yomdono berperan untuk mengintervensi. Tapi kekacauan pasti akan terjadi kalau ada yang mengungkapkan motif terselubung sang raja baru." Rimuru yang telah mendengarkan perkataan Diablo pun berkata dalam hatinya, "Didymon sangat ahli dalam mengendalikan hati manusia ya. Menyeramkan." Rimuru berkata kepada Diablo, "Pokoknya aku serahkan padamu. Sebisa mungkin jangan sampai ada rakyat yang menjadi korban." Diablo pun merespon perkataan Rimuru dengan menundukkan kepalanya sedikit ke bawah, lalu berkata, "Baiklah, jika memang itu kehendak Anda, serahkan saja semuanya pada Diablo ini." Rimuru pun berkata lagi kepada Diablo, "Jangan sampai melepaskan pengawasanmu pada mereka ya. Meskipun rencananya sempurna, masih ada kemungkinan kalau rencana itu akan gagal karena faktor dari luar." Diablo pun merespon perkataan Rimuru dengan berkata, "Baik, saya akan ingat hal itu." Tiba-tiba Diablo berpikir sambil memegangi dagunya, lalu berkata, "Ngomong-ngomong soal faktor dari luar, sepertinya Gereja Suci Barat sudah memerintahkan Reihim untuk turun tangan." Rimuru pun merespon perkataan Diablo dengan sedikit terkejut, lalu berkata, "Reihim? Orang itu kah? Ah, iya, orang dari gereja itu kah?" Diablo pun masih melanjutkan perkataannya lagi, "Semisal mereka ingin mencari tahu lebih dalam soal peperangan Tempest dan Farmus, kita harus bagaimana?" Rimuru merespon perkataan Diablo dengan berkata, Kalau soal itu, kita harus memposisikan Veldora sebagai musuh. Kalau dengar ceritanya, mungkin mereka akan menyadari bahwa cerita itu hanyalah karangan belaka." Diablo berkata kepada Rimuru, "Untuk mengetahui bagaimana sikap gereja selanjutnya, saya rasa kita harus meladeni mereka." Rimuru pun merespon perkataan Diablo dengan berkata, "Iya sih." Lalu Rimuru pun berpikir dan berkata dalam hatinya, "Gereja Suci Barat merupakan kepercayaan merepotkan yang tidak mau mengakui para monster. Aku tidak ingin menentang kepercayaan yang sudah berdiri selama lebih dari 1.000 tahun. Tapi bisa repot kalau mereka memaksakan pahamnya pada kami. Meskipun kami dan mereka tidak akur, kupikir paling tidak kami bisa berjalan di jalan masing-masing. Baiklah, mari kita kirim pesan ke Reihim."
Segera Rimuru memanggil Xion, lalu berkata, "Xion, bawalah bola kristal yang kita sita dari Clement." Xion pun meresponnya dengan berkata, "Baik." Beberapa hari kemudian, Gabiru telah kembali bersama dengan para bismen dan tahanan perang yang dibawanya. Rimuru yang mengetahui hal tersebut pun segera menyambut Gabiru. Lalu Gabiru yang melihat Rimuru yang sedang menyambutnya pun segera terbang menuju ke arah Rimuru dan berkata, "Rimuru sama, aku telah kembali." Rimuru pun merespon perkataan Gabiru dengan berkata, "Oh, kerja bagus. Sepertinya kamu berperang aktif di dalam peperangannya." Gabiru menjawab, "Tidak. Aku masih harus bekerja lebih keras lagi. Aku masih kalah telak melawan Midray dari kelompok pemuja naga." Rimuru merespon perkataan Gabiru dengan berkata, Aku dengar ceritanya dari Bede Baru. Katanya dia seorang Dragoniut yang sangat kuat ya. Sama seperti tuan mereka, insin bertarung mereka kuat ya." Gabiru pun menjawab, "Hahaha, aku jadi mendapat pengalaman yang bagus." Tiba-tiba Gabiru mengingat sesuatu, lalu berkata, Benar juga, ngomong-ngomong soal milim sama." Segera Gabiru mengeluarkan sesuatu dari kantong pakaiannya dan memberikannya kepada Rimuru sambil berkata, "Tolong terima ini. Aku diminta untuk memastikan benda ini sampai ke tangan Rimuru sama." Rimuru pun melihat sesuatu yang diberikan oleh Gabiru, lalu berkata, "Apa ini? Surat kah?" Dan Rimuru pun membuka surat tersebut, lalu membacanya. Isi suratnya bertuliskan, "Ini milim. Saat aku berkunjung lain kali, aku akan membawa serta orang-orang yang telah banyak membantuku. Aku ingin kamu ajarkan pada orang-orang itu apa yang disebut dengan masakan. Hal ini penting banget, jadi tolong bantu aku ya, sahabat. Aku sungguh-sungguh minta bantuanmu. Dari Milim." Rimuru yang telah membaca isi surat tersebut pun berkata dalam hatinya, "Buset deh, dia serius banget." Lalu Rimuru berkata kepada Gabiru, "Jadi, dia ingin meningkatkan cita rasa koki mereka." Gabiru pun merespon perkataan Rimuru dengan berkata, "Bukan, sepertinya di negara itu tidak ada koki." Rimuru sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Gabiru dan berkata, Gabiru mulai menjelaskan kepada Rimuru bahwa setelah membereskan medan perang, aku sempat berada bersama Midray, Dono, dan lain-lain, dan aku tidak melihat mereka memasak. Soal selera, para Dragoniut tidak jauh berbeda dari para manusia, tapi di antara mereka ada juga yang makan ikan mati begitu saja. Rimuru merespon perkataan Gabiru dengan berkata, "Bukan untuk meningkatkan kemampuan koki, tapi malah mereka belum mengenal koki sama sekali." Si Gabiru masih melanjutkan penjelasannya lagi. Saat kutanya, makanan yang disajikan untuk Milim sama juga berupa bahan mentah. Rimuru merespon perkataan Gabiru dengan berkata dalam hatinya, "Gak heran dia bisa merasa senang terhadap apapun yang dia makan. Aku sudah paham apa maksudnya, tapi tetap saja gak bisa diajarkan begitu saja ya kan? Apalagi kalau mereka belum tahu apa-apa. Tak kusangka ternyata bisa baca situasi juga ya si Milim itu." Rimuru berkata kepada Gabiru, "Ya sudah, kalau begitu kita akan beri mereka sambutan hangat bila saat itu tiba. Kita akan berikan mereka masakan terbaik yang bisa mereka makan." Gabiru pun merespon perkataan Rimuru dengan berkata, kurasa itu ide yang bagus." Setelah itu, Rimuru dan Gabiru masih berbincang-bincang sejenak, dan seperti biasa, Gabiru tetap dicintai oleh teman-temannya. Lalu, Gabiru pun berkata kepada Rimuru, "Baiklah,
Kalau begitu, kami akan kembali ke gua. Rimuru pun merespon perkataan Gabiru dengan berkata, "Oke, kerja bagus." Rimuru yang sedang melihat Gabiru yang menuju ke gua pun berkata dalam hatinya, "Dengan ini, masalah-masalah yang ada sudah beres, kan? Kalau begitu, kami pasti bisa mengakrabkan diri dengan populasi yang bertambah tiba-tiba ini, kan? Oh iya, kurasa di dalam gua itu ada para skeleton aneh deh. Semoga mereka semua bisa menjadi akur." Video pembahasannya cukup untuk sampai di sini ya. Kita akan lanjutin pembahasannya di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar aku bisa lebih bersemangat membuat video pembahasan untuk kedepannya. Sorja, mata nih.